Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi saham, memahami dan menganalisis laporan keuangan saham. Kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Nurlaili Khairia dengan NPM 2305170001. Perkenalkan, nama saya Prastawa dengan NPM 2305170090. Perkenalkan, nama saya Nadia Nida Akmalia dengan NPM 2305170241. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila dengan nomor NPM 2305170123. Perkenalkan, nama saya Nazira Zahwa dengan NPM 2305170079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Darmawan dengan NPM 2305170250. Akuntansi investasi saham merupakan salah satu cabang penting dalam dunia akuntansi dan keuangan yang berfungsi untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan nilai suatu investasi dalam bentuk saham. Melalui akuntansi investasi, investor dapat memahami bagaimana nilai saham berubah seiring waktu, serta bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja investasi. Tujuan utama dari akuntansi investasi saham adalah untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan transparan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan. Dengan adanya sistem pencatatan yang sesuai dengan standar internasional, keputusan investasi dapat dilakukan dengan dasar yang kuat dan terukur. Standar pengukuran nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah dasar utama dalam akuntansi investasi saham. Fair value mencerminkan harga yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual yang berkeinginan melakukan transaksi dalam kondisi pasar yang wajar. Standar ini memastikan bahwa laporan keuangan selalu menggambarkan kondisi pasar terkini. Penerapan pengukuran nilai wajar membantu investor mengetahui nilai investasi yang sebenarnya pada saat tertentu, bukan hanya berdasarkan harga pembelian di masa lalu. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi alat yang lebih realistis dalam menilai risiko dan potensi keuntungan. Klasifikasi investasi saham menurut IFRS 9 atau PSAK 71. Berdasarkan standar akuntansi internasional IFRS 9, di Indonesia dikenal dengan PSAK 71. Investasi saham dibagi menjadi dua kategori utama. 1. Fair Value Through Profit or Loss atau FVTPL. Investasi yang dikategorikan sebagai FVTPL dicatat berdasarkan perubahan nilai wajarnya, dan setiap kenaikan atau penurunan nilai langsung berpengaruh pada laporan laba rugi. Jenis ini biasanya digunakan untuk saham yang diperdagangkan secara aktif atau jangka pendek. Contohnya adalah perusahaan sekuritas yang membeli saham untuk dijual kembali dalam waktu dekat. 2. Fair Value Through Other Comprehensive Income atau FVOCI. Dalam kategori FVOCI, perubahan nilai wajar investasi tidak langsung mempengaruhi laba rugi, melainkan dimasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income. Kategori ini digunakan untuk investasi jangka panjang atau strategis yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Klasifikasi ini memberikan kejelasan bagi pengguna laporan keuangan tentang tujuan dan karakteristik investasi yang dimiliki. Tujuan strategis akuntansi investasi saham. Tujuan strategis penerapan akuntansi investasi saham meliputi beberapa hal penting, yaitu mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya dan terkini, memberikan transparansi terhadap posisi keuangan dan kinerja investasi, membantu investor dan manajemen dalam membuat keputusan berbasis data, meningkatkan akuntabilitas serta mencegah manipulasi nilai investasi. Dengan adanya penerapan standar akuntansi yang tepat, semua pihak dapat memperoleh gambaran jelas mengenai kinerja portofolio investasi. Komponen utama laporan keuangan saham. Dalam konteks analisis investasi saham, terdapat 4 laporan utama yang menjadi fokus investor, yaitu 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, termasuk pendapatan, beban, laba, dan rugi. Dari laporan ini, investor dapat mengetahui tingkat profitabilitas dan efisiensi manajemen perusahaan. 2. Neraca atau balance sheet. Neraca menggambarkan posisi aset,
kewajiban, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Dengan memiliki neraca, investor dapat menilai kekuatan struktur keuangan dan stabilitas perusahaan. 3. Laporan arus kas atau cash flow statement menunjukkan aliran kas masuk dan keluar yang dibagi dalam 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini membantu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas nyata dari kegiatan usahanya. 4. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tambahan terkait kebijakan akuntansi, resiko bisnis, komitmen, kontraktual, secara rincian lain yang tidak terlihat di laporan utama. Keempat komponen tersebut saling terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Pentingnya membaca laporan keuangan saham. Membaca dan memahami laporan keuangan saham memiliki beberapa manfaat utama. 1. Mengevaluasi kinerja dan efisiensi perusahaan melalui rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE. 2. Menilai risiko keuangan dengan melihat struktur modal dan rasio utang terhadap ekuitas. 3. Membantu mengambil keputusan investasi yang objektif dan berbasis data. Dan yang keempat, memastikan transparansi manajemen dan integritas dalam pengelolaan dana investor. Laporan keuangan yang diaudit menjadi jaminan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Metodologi praktis membaca laporan keuangan saham. Investor dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis tren pendapatan dan laba bersih selama 3-5 tahun terakhir. Yang kedua, menghitung margin laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Yang ketiga, menganalisis rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang keempat, mengevaluasi arus kas dari aktivitas operasi untuk memastikan perusahaan menghasilkan kas nyata. Selain itu, hasil analisis sebaiknya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk memperoleh konteks yang lebih objektif. Studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Sebagai contoh penerapan analisis laporan keuangan dapat dilihat pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, analisis neraca. Aset lancar tinggi mencerminkan bisnis yang membutuhkan modal kerja besar. Modal kerja positif menandakan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, profitabilitas. Laba bersih meningkatkan 8% per tahun dan margin laba 12%, menunjukkan efisiensi tinggi. Yang ketiga, struktur modal. Rasio utang terhadap ekuitas hanya 0,3, menandakan risiko rendah. Yang keempat, arus kas operasional selalu positif dan mendukung pembagian dividen rutin. Kesimpulannya, Unilever merupakan contoh perusahaan dengan fundamental yang kuat, efisien, dan layak untuk investasi jangka panjang. Sebagai penutup dari kami, akuntansi investasi saham bukan sekedar pencatatan angka, melainkan alat penting untuk memahami kinerja bisnis dan potensi keuntungan di masa depan. Kemampuan membaca laporan keuangan merupakan keterampilan penting bagi setiap investor agar mampu membuat keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan. Investasi bukan tentang mengikuti tren, tetapi tentang memahami bisnis. Laporan keuangan adalah bahasa bisnis yang wajib dikuasai oleh setiap investor. Demikian presentasi dari kami, dan kami dari kelompok 1 undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.